Halo, perkenalkan nama saya Nathanael Brilian Arya. Saya dari kelompok 1. No, tiga. Loh, oh ini teman kelompok 3. Berarti bukan kelompok saya. Dari teman-teman. Perkenalkan, nama aku Rasita Putri Valeoma dari 10E7 dari kelompok 3. Hai, perkenalkan nama saya Asya Inatul Siva, dapat sebagai Intan, saya dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Pascalia Putri Syonggi dari 10E7 kelompok 3. Halo, nama aku Hidayah Mandiri dari 10E7 dari kelompok 3. Hai, kenalin aku Mulia Syabia dari 10E7 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama aku Putri Yolanda Prasetya dari kelas 10E7 kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Rambang Gajah Garuda dari kelompok 3 kelas SE07. Halo, perkenalkan saya Atala Bizantiar dari kelas 10E7. Saya dari kelompok 3. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yusra Kamulito, aku dari kelas 10E7 dari kelompok 3. Nama saya Yusra Kavenito, saya di kelas 10E7, 1635. Saya di sini sebagai perwakilan dari E7 ingin menanyakan sebuah pertanyaan untuk Bapak sebagai sebagai sopir dari TPS ini. Pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan bagaimana proses pengelolaan sampah ini dari awal hingga akhir ke pembuangan akhirnya, Pak. Ya, kita itu ada petugas banyak kan. Ada beberapa petugas yang mengambilin sampah yang di rumah-rumah. Nanti dibawa ke TPS ini. Nanti setelah dibawa ke TPS ini dibuang ke TPA Tanjung Rejo sana untuk pembuangan akhirnya di sana. Itu prosesnya semacam itu. Oke, kalau soal pemilihan sampah kan ini kan ada berbagai jenis sampah seperti sampah organik, anorganik, B3 dan sejenisnya. Bagaimana cara TPS ini tuh untuk memisahkan sampah-sampah tersebut? Kalau di sini TPS ini sebagian aja yang dipilah, Mas. Yang dipilah yang bernilai jual aja. Kalau yang di PDU sana itu ada pemilahan yang sifatnya lebih rinci, ada organik, ada non organik, ada yang itu yang di daur ulang sana itu yang dekat pasar baru. Kalau yang di sini cuma sebagian kecil. Yang di sana lebih rinci. Oke, lalu kalau untuk sampah di sini tuh maksimal sampahnya udah sebanyak apa ya, Pak? Di sini. Di sini per hari rata-rata 4 truk semacam ini. Ini untuk berapa RT ya? Untuk lingkungan sini aja lah, untuk lingkungan sebagian desa Werdu dan desa-desa sebelahnya ini. Berapa desa ya? Kalau nggak salah 5 desa atau berapa? Oke, lalu Bapak ini yang membuat TPS ini atau yang membuat juga? Bukan. Ini kan pemerintah. Iya. Ini yang membuat pemerintah, petugasnya juga dibayar pemerintah. Tapi kan kadang ada warga yang membayar, itu bayarannya itu nanti untuk setoran ke pemerintah juga. Bukan untuk petugas itu loh. Karena petugas itu nanti dibayar pemerintah. Oke, lalu apa
apa sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi Bapak selama bekerja di sini sebagai sopir di sini dan Petugas yang iya lain. petugas yang lain juga? Sebetulnya nggak terlalu tantangan biasa sih ya. Kalau tantangannya nggak menantang sih, paling ada yang warga yang apa namanya, ya nggak bayar, yang semacam itu sih ya. Ada juga sih, ada yang baik, yang lebih baik ya lebih banyak. Tantangannya kan cuman kecil gitu loh maksudnya. Tantangannya kecil. Ya, lalu yang terakhir nih Pak, bagaimana Bapak itu menilai kesadaran warga sekitar ini tentang pentingnya memisah sampah atau mengelola sampah atau mengurangi pengeluaran sampah di dalam kehidupannya? Kalau dihitung dari Kabupaten Kudus, yang sadar sampah paling 10% sih. Bahwa sampah itu banyak yang tidak sadar, hampir 90% tidak sadar dia membuangnya sampah seenaknya sendiri gitu. Kalau penilaian dari petugas loh. Iya. Tapi kalau penilaian dari masyarakat ya komplain aja itu sampah liar banyak kan gitu Pak gitu. Padahal dia sendiri yang membuangnya. Nah, ya kalau dari Bapak ini apa menurut Bapak apa yang harus kita lakukan sebagai warga yang mungkin kurang sadar tentang pentingnya memilah sampah dan membuang sampah ini Pak? Harus banyak sosialisasi, paling tidak setiap RT, setiap ibu-ibu PKK, setiap sekolahan, setiap apapun instansi itu harus tidak bosan-bosan dan tidak capek-capek untuk mensosialisasikan, harus sadar sampah, harus bagaimana mengurangi sampah. Itu sebetulnya kan apa namanya, sebetulnya sampah kalau kita mau memilah loh, sekolahan contoh lah, sekolahan itu yang bernilai jual itu kan banyak, itu kita kumpulkan ya, seperti cup-cup itu kan, itu nanti kalau siswa mau mengumpulkan itu kan ada yang menjual kan bisa untuk bayar sampah yang apa namanya, untuk yang mengambil sampah. Iya. Itu yang bernilai jualnya nanti dikumpulin siswa-siswa. Nanti itu 1 bulan pasti uangnya bisa bayar untuk petugas sampah yang mengambil. Iya benar. Kan maksudnya itu kadang itu kan yang bernilai sampah, bernilai jual itu banyak. Cuman kan kalau dari siswa ini mau, gurunya mau menyiapkan gitu loh, ini tong yang bernilai jual, ini tong yang residu. Iya. Ini yang tong yang bernilai jual ini bisa bayar untuk petugas sampah, malah mungkin lebih, mungkin sisa.
Jadinya seperti ini. Daun ini ya, daun ini kita giling. Seperti hasilnya. Hasil dari fermentasi kita giling jadi seperti ini. Oke, udah. Terus ini sama kayak itu tadi ya. Oke teman-teman, kita ini saat ini berada di lab kultur jaringan. Sebelum dari lab kultur jaringan, tadi kita berada di tempat pembuatan dari kompos. Nah, kultur jaringan sendiri itu adalah teknik perbanyakan tanaman yang dilakukan oleh manusia. Oke, terima kasih. Apa yang dilakukan masnya ini di lab kultur jaringan ini, mas? Di lab kultur jaringan itu ngapain aja sih? Ya, jadi rumah kultur jaringan ini tuh digunakan untuk metode perbanyakan tanaman dalam kondisi yang aseptik. Nah, apa itu aseptik? Aseptik itu adalah kondisi di mana yang keadaannya perbanyakan tanaman itu ada steril. Nah, steril itu dilakukan dari mulai ketika kita masuk. Nanti di sana kita bisa disemprot dengan alkohol untuk mensterilkan mungkin dari tubuh kita, tangan kalau mau buat perbanyakan tanaman. Terus nanti kalau untuk perbanyakan tanamannya bisa menggunakan botol kultur yang ada di sebelah sini. Oke, let's go. Nah, ini namanya botol kultur ya. Botol kultur ini digunakan dalam ini untuk perbanyakan tanaman dari explant kecil, tanaman kecil. Ini yang putih ini namanya itu agar, dextrose agar. Tapi yang ini udah hitam artinya ini udah kontaminasi. Nah, ini hasil-hasil di luar sini ini adalah hasil yang sudah gagal atau sudah terkontaminasi karena hasil yang sedang diproses dan mungkin berhasil disimpan di dalam. Jadi ini adalah laboratorium baru kita. Tadi kan di sana ada laboratorium kultur jaringan. Betul. Nah, di sini ini nanti dialihfungsikan ke sini. Jadi di sana kan mau buat parkiran kan. Oke. Terus nanti bahan-bahannya sama alat-alatnya dipindah ke sini semua dan ini adalah lab baru kita. Di sini itu enggak cuma kultur jaringan saja, ada kultur jaringan, laboratorium tanah sama laboratorium mikroorganisme. Oke, lalu gedung yang lamanya nanti diapakan ya, mas? Nah, nanti mungkin di sana itu yang kultur jaringan itu diratain semua untuk memperluas lahan parkir karena di sini kan lahan parkirnya udah terlalu rapat kan. Iya, udah sempit banget. Oke mas, terima kasih.